Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, yang terhormat Bapak Indra Perdana, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara retorik. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang seangkatan dengan saya. Puji syukur kehadirat Tuhan, saya masih bisa berada di sini bersama teman-teman dalam ruang lingkup online ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Di sini saya mengambil judul pidato saya yaitu keterbatasan interaksi dan komunikasi di masa pembelajaran tatap muka pasca COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih menjangkit Indonesia. Angka korban yang terdeteksi positif dan kematian semakin meningkat setiap harinya. Saya sebagai masyarakat dan pelajar merasa sangat bosan dengan hal ini dikarenakan banyaknya orang yang tidak menaati protokol kesehatan yang disarankan oleh para ahli medis dan pemerintah. Adapun protokol kesehatan yang dimaksud adalah menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Protokol kesehatan ini penting untuk selalu dilakukan demi meminimalkan angka penyebaran virus COVID-19. Kondisi saat ini di mana semua aktivitas dilakukan secara daring, termasuk perkuliahan, membuat semua harus bisa beradaptasi dengan baik. Tentu saja perkuliahan dilakukan secara daring. Suasananya berbeda dengan perkuliahan yang dilakukan secara luring atau tatap muka. Angka positif COVID-19 yang setiap harinya bertambah, tentu saja membuat kita semakin tidak tahu kapan pandemi ini akan usai. Pihak kampus atau yang bersangkutan tentu berpikir dua kali jika mengizinkan pelajarnya belajar secara luring atau yang biasa kita kenal dengan istilah tatap. Banyak sekali yang perlu ditimbangkan jika perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Banyak kampus atau sekolah yang sudah mengeluarkan SK atau surat keputusan bahwa sampai tahun 2021 pembelajaran tetap dilakukan secara daring. Pembelajaran secara daring tentu saja memiliki banyak sekali permasalahan. Tidak hanya sinyal dan gawai yang tidak tercukupi, akan tetapi banyak hal lain di luar sana yang membuat pembelajaran secara daring ini bisa dibilang kurang efektif. Mungkin bagi masyarakat perkotaan, hal seperti ini sudah sangat wajar dilakukan sebelumnya. Ada pandemi seperti ini. Namun, tak demikian halnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah di mana kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan secara daring. Kondisi seperti itulah yang menjadi pertimbangan tersendiri jika terus dilakukan pembelajaran secara daring karena semua fasilitas yang ada tidak merata dan adanya ketimpangan yang sangat mencolok antara satu daerah dengan daerah lainnya. Akibat beberapa kendala tersebut, adapun beberapa kampus yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun menggunakan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak yang didapat ketika melakukan pembelajaran secara daring. Keputusan ini memang sudah cukup tepat. Namun, hal ini sangatlah membuat kita sebagai mahasiswa atau pelajar mendapat dampaknya, di mana kita haruslah terus menjaga jarak, yang membuat komunikasi antar sesama kita tak lagi harmonis, dikarenakan rasa takut yang timbul oleh pandemi COVID-19. Namun, apa boleh buat, kita hanya dapat mematuhi saja jika ingin pembelajaran tatap muka berjalan. Tak hanya itu saja, kita haruslah terus menahan rasa sesak yang ditimbulkan akibat menggunakan masker setiap saat. Hal ini membuat kegiatan kita lebih terbatas lagi. Belum lagi kita harus mendengarkan apa yang dosen atau guru kita jelaskan karena sering terjadi kesalahpahaman karena ucapan yang kita dengarkan tidak jelas yang disebabkan oleh penggunaan masker saat menerangkan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kampus atau sekolah yang hendak melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ditegaskan oleh Nadiem Makarim, pelaksanaan tatap muka di berbagai daerah mendatang harus menerapkan protokol kesehatan yang baik. Kemendikbud membeberkan apa saja yang wajib dipenuhi oleh sekolah dan pemerintah atau kepala daerah jika ingin menerapkan pembelajaran tatap muka. Untuk sekolah-sekolah atau kampus yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, setidaknya harus memenuhi poin-poin berikut ini. Yang pertama, sanitasi termasuk toilet bersih dan layak.
Yang kedua, fasilitas kesehatan. Yang ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Yang keempat, sarana cuci tangan atau hand sanitizer dan disinfektan. Yang kelima, menyediakan termogun atau alat pengukur suhu tubuh. Yang keenam, pemetaan satuan pendidikan untuk mengetahui siapa yang punya komorbid atau penyakit menyerta. Yang ketujuh adalah persetujuan komite sekolah dan orang tua atau wali siswa. Adapun beberapa kampus atau sekolah yang melaksanakan pembelajaran secara tatap muka mempersingkat waktu pembelajarannya, yang hanya memakan waktu pembelajaran setengah dari waktu sebelumnya atau waktu sebelum pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Hal tersebut semakin membuat para pelajar menjadi memiliki waktu yang sedikit dalam menimba ilmu dan berinteraksi kepada sesamanya. Namun, hal itulah yang harus kita taati dalam pembelajaran tatap muka, agar kita senantiasa diberikan kelonggaran dalam melaksanakan tatap muka, agar ilmu yang kita dapat jauh lebih efektif dibandingkan melakukan pembelajaran secara daring. Sekian dari saya. Maka, kesimpulan yang dapat diambil dari pidato saya adalah di masa pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, pembelajaran secara online atau daring memanglah sangat dibutuhkan untuk mengurangi terjadinya interaksi secara kontak langsung atau penyebaran COVID-19. Namun, hal ini tidaklah efektif jika diterapkan secara terus-menerus hingga saat ini pada mahasiswa atau pelajar, karena masih banyak mahasiswa atau pelajar yang haruslah diberikan pembelajaran secara langsung. Oleh sebab itu, pembelajaran tatap muka tetap dilakukan walaupun harus membatasi gerak dan interaksi sesama pelajar dan pengajar. Pesan yang saya berikan adalah kita tetap harus membutuhkan kecanggihan teknologi. Namun, itu bukanlah suatu tolak ukur di masa pandemi, karena kita harus tetaplah butuh belajar secara tatap muka dan harus mendapatkan pengajaran dan penjelasan secara langsung. Oleh sebab itu, tetaplah patuhi aturan yang ada dan bijaklah dalam menggunakan waktu pertemuan tatap muka dengan bijak tanpa menyia-nyiakan peluang yang ada. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, ucapan yang tidak sesuai dan tidak sopan, hal itu bukanlah suatu kesalahan yang disengaja. Oleh sebab itu, saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih.